Hai semuanya, hari ini aku bakal ngebahas tentang gimana sih caranya mengurus visa au pair ke Belanda. Semua informasi yang bakal aku share di sini kalian bisa akses di ind.nl. Semua jelas di situ. Langsung aja kita bahas apa sih syarat-syaratnya untuk mengajukan visa au pair. Kalau kita cek di sini, yang paling utama adalah kalian harus punya paspor tentunya, dan kalian juga harus punya surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat. Selain itu, kalian juga harus mengajukan surat medical check-up. Di sini tertulis tuberculosis test. Jadi kalian harus bebas dari TBC. Selanjutnya, untuk mengajukan visa au pair ke Belanda, kalian paling enggak berusia 18 tahun dan tidak lebih dari 25 tahun. Kalian juga harus berstatus belum menikah dan kalian tidak punya anak ataupun anak angkat, anak asuh. Kalian belum pernah ke Belanda dan kalian belum pernah melakukan pertukaran pelajar atau culture exchange di Belanda sebelumnya. Dan kalian akan tinggal di keluarga asuh Belanda yang mempunyai personal record database. Kalian juga harus terregistrasi di alamat keluarga angkat kalian. Nah, untuk keluarga angkat, paling enggak mereka harus punya 2 member. Salah satu dari pasangan itu harus memiliki kewarganegaraan Belanda. Dan untuk host family sendiri, mereka harus memenuhi syarat income. Kalian juga belum pernah kerja dengan host family tersebut di Belanda, dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan host family kalian. Host family kalian itu bukan keluarga kalian. Dan kalian akan tinggal di Belanda cuma 1 tahun. Kalian akan tinggal di Belanda secara sementara selama 1 tahun karena melakukan exchange program melalui agensi yang ada di Belanda. Karena sponsor kalian di Belanda itu adalah agensi ya. Dan di sini juga tertulis kalian melakukan pekerjaan rumah yang simple, tidak lebih dari 8 jam sehari dan maksimum 30 jam seminggu. Dan kalian juga harus punya 2 hari off setiap minggunya. Kalian tidak boleh menanggung atau mengurus anak-anak berkebutuhan khusus, di mana mereka sebenarnya butuhnya itu nurse atau orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengurus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalian dan host family membuat jadwal 7 hari dalam seminggu, dan kalian juga harus menandatangani kontrak tersebut. Dan di dalam kontrak tersebut tertulis pekerjaan kalian adalah light housekeeping task, karena kalian bukan housekeeper. Itu juga tertulis kalian harus 2 hari off. Dan siapa juga yang akan ngebantu kalian untuk melakukan pekerjaan rumah sederhana tersebut. Contohnya misalnya house mom kalian atau house dad kalian. Kalian juga tidak boleh menandatangani kontrak yang di sana tertulis kalau kalian tidak memenuhi kontrak kalian akan membayar denda. Kalian tidak boleh menandatangani kontrak yang tertulis seperti itu. Kalian tidak boleh atau tidak diharuskan membayar biaya untuk agensi, karena biaya agensi itu ditanggung oleh host family. Kita sebagai au pair tidak perlu membayar biaya agensi tersebut. Tapi di sini juga tertulis kita membayar maksimum itu 34 euro untuk biaya persiapan tinggal di Belanda. Kalau dulu aku bayarnya ini ya khusus untuk registrasi di agensi tersebut dan segala dokumen-dokumen persiapan seperti itu. Setelah kalian cek semua persyaratan yang tertulis di website IND, karena kita berasal dari Indonesia adalah salah satu negara yang perlu MVV. MVV adalah entry visa, di mana kalau kita mau tinggal di Belanda lebih dari 90 hari. Pengalaman aku yang ngurus visa MVV, host
dari Belanda yang mengajukan MVV visa ke IND. Kalian harus memenuhi segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah ya paspor, medical check-up kita, dan surat berkelakuan baik. Setelah kita memenuhi segala dokumen yang dibutuhkan, host kita atau pihak dari agensi, karena kan di sini ada agensi, host, dan au pair ya. Yang ngurus visa ini sebenarnya adalah agensi dan host family. Nah, yang apply visa MVV ini juga dari host family. Kalian nggak perlu bayar visa MVV karena yang menanggung visa ini adalah host family yang terhubung oleh agensi. Mereka bakal apply visa MVV kalian langsung ke IND dan kalian nggak perlu bayar apapun. Setelah mereka mengurus visa MVV tersebut, kalian harus menunggu keputusan dari IND apakah MVV visa diterima atau tidak. Pengalaman aku waktu itu menunggu visa keluar kurang lebih dari 90 hari ya, 90 hari, sebulan ya, 4 minggu mungkin itu udah keluar visanya. Setelah kita dapat IND decision atau keputusan dari IND mengatakan visa kalian udah diterima, untuk pick up the visa kalian harus buat appointment di kedutaan Belanda yang ada di Jakarta dengan cara online. Apa aja yang harus dibawa waktu kita mengurus MVV visa tersebut? Jangan lupa membawa application form, paspor yang berlaku, fotokopi paspor yang berlaku, foto paspor, dan surat yang menyatakan bahwa visa MVV kalian udah diterima dari IND. Saat kalian collect MVV visa, kalian akan melakukan biometrics pengambilan sidik jari di kedutaan Belanda. Dan kalian juga harus melakukan tanda tangan untuk collect tanda tangan kalian seperti apa gitu. Dan mereka punya data sidik jari kalian, mereka juga punya data tanda tangan kalian, mereka punya data paspor kalian. Kalau kalian udah dapat visa dari MVV, kalian udah pick up visa tersebut di Embassy Belanda. Nah, MVV udah selesai, kalian saatnya berangkat ke Belanda. Tapi saat kalian sudah mengurus MVV visa, kalian ke Belanda dengan MVV ini. Saat kalian sudah di Belanda, kalian juga harus mengurus visa au pair ini. Visa au pair ini sebenarnya dari MVV visa, kalian collect resident permit yang menyatakan bahwa ini adalah bukti kalian tinggal di Belanda sebagai au pair selama 1 tahun. Nah, gimana caranya untuk collect resident permit? Dulu aku dapat kabar kalau resident permit aku udah jadi melalui pos. Jadi aku dapat notification, hey, resident permit kamu udah jadi. Selanjutnya aku buat appointment di IND untuk mengambil resident permit. Pengambilan resident permit ini kita bisa buat appointment online. Kapan kita bisa mengambil resident permit kita. Nah, apa aja yang harus dibawa saat pengambilan resident permit? Kalian harus bawa paspor kalian. Kalian juga harus bawa appointment code kalian. Dan saat pengambilan IND dokumen ini, kalian harus datang sendiri ke IND. Tidak boleh diwakilkan. Setelah dapat resident permit, aku harus register di kediaman host family aku. Caranya gimana? Aku pergi ke Gemeente, atau kalau di bahasa Indonesia Gemeente itu kelurahan. Aku pergi bersama host family aku. Di sana aku mengisi biodata standar lah, biodata nama, tempat tanggal lahir, asal, tentang keluarga, siapa nama ayah, siapa nama ibu, semua data dimasukkan di situ. Tanggal kapan aku tiba di Belanda dan kapan aku registrasi, di mana hari itu bulan Januari registrasinya, tapi aku tiba di Belanda itu sebenarnya 31 Desember. Setelah semua terregistrasi,
kalian udah dapat resident permit, selamat, kalian officially menjadi au pair. Semoga kalian betah menjadi au pair. Dan kalau kalian punya pertanyaan hal-hal seputar au pair atau kehidupan di Belanda, kalian boleh komen di bawah. Dah.